Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita awali kajian di sore hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Qari'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Surat yang akan kita bahas hari ini adalah surat
Al-Qari'ah. Surat ini adalah surat Makkiyah berdasarkan kesepakatan para ulama. Di antara para ahli yang menukil kesepakatan tersebut adalah Imam Al-Qurtubi, Imam Asy-Syaukani, dan juga Al-Allamah Ibnu Ashur rahimahumullah. Adapun jumlah ayatnya, surat yang mulia ini terdiri dari 11 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ayat yang pertama yang berbunyi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Haqqah, ada At-Tammah, ada As-Sakhah. Banyak. Salah satunya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya adalah suara yang mengagetkan. Suara yang mengagetkan, yang menggetarkan jiwa dan mencekam hati. Itu arti dari Al-Qari'ah. Suara yang mengagetkan, menggetarkan dan mencekam hati. Suara apa itu? Sebagian ulama mengatakan itu suara sangkakala ketika ditiup. Ketika sangkakala itu ditiup, maka akan menimbulkan suara yang mencekam. Suara yang membuat hati menjadi kaget, ketakutan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat 87. Surat apa? An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-sur." Pada hari itu sangkakala ditiup. Apa efek dari tiupan sangkakala tersebut? Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka semua yang ada di muka bumi dan semua yang ada di langit, mereka terkejut. Mereka ketakutan, merasa ngeri dengan suara tersebut. Ini sebagian ulama menafsirkan suara tersebut adalah suara apa tadi? Sangkakala. Sangkakala niku trompet. Ya. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa suara tersebut adalah suara benturan benda-benda langit dengan benda-benda bumi. Dan nanti di hari kiamat antara benda langit dengan benda bumi itu dibenturkan. Benda bumi ya bumi, ya. Benda langit ya matahari, bintang, bulan, planet, ya. Dibenturkan semuanya sehingga menimbulkan suara yang mengerikan. Itu arti dari Al-Qari'ah. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya dalam ayat yang kedua, Mal-Qari'ah. Ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Mal qari'ah, apakah al-qari'ah itu? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah engkau tahu al-qari'ah itu apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyisipkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam rangka untuk menggambarkan betapa dahsyatnya hari itu. Allah merasa perlu untuk mengulang-ulang sampai 3 kali. Al-Qari'ah diulangi 3 kali. Kemudian juga diiringi dengan pertanyaan mal-Qari'ah. Tahukah apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Apakah engkau tidak tahu Al-Qari'ah itu apa? Allah Subhanahu wa taala sengaja mengulang-ulang itu dalam rangka untuk menggambarkan dahsyatnya kejadian di hari itu. Bagaimana tidak dahsyat? Hari itu langit terbelah.
Hari itu matahari digulung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang-bintang yang ada di sana akan berjatuhan ke muka bumi. Gunung-gunung dihancurkan, bumi digoncangkan. Dan isi bumi dimuntahkan. Laut akan dinyalakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tidak mengerikan? Rasulullah SAW merekomendasikan kalau kita pengen tahu bagaimana kejadian hari kiamat, beliau merekomendasikan untuk membaca 3 surat. Kalau kita pengen tahu kayak apa hari kiamat itu, beliau anjurkan kita untuk membaca 3 surat. Yang pertama At-Takwir. Apa? At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Yang kedua adalah Al-Infitar. Idza samaun fatarat. Dan yang ketiga adalah Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat. Beliau bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal 'ain atau ka'annahu ra'yul 'ain." Barang siapa yang pengen tahu seperti apakah kejadian hari kiamat, seakan-akan dia akan melihat kejadian hari kiamat itu, hendaklah dia membaca 3 surat ini. Apa tadi? At-Takwir, Al-Infitar sama Al-Insyiqaq. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Juga di antara surat yang menjelaskan sekelumit tentang kejadian hari kiamat adalah surat yang akan kita pelajari hari ini. Surat Al-Qari'ah. Seperti apakah kejadian di hari kiamat nanti? Ayat yang keempat mulai menjelaskan sedikit. Ayat yang keempat bunyinya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia itu seperti laron. Seperti laron. Seperti laron yang berhamburan. Manusia pada hari itu seperti laron yang berhamburan. Kapan itu kejadiannya? Kata para ulama, ketika manusia pertama kali baru dibangkitkan dari kuburan. Jadi nanti di hari kiamat kita itu akan dibangkitkan dari kuburan. Anda bisa bayangkan bagaimana miliaran atau bahkan triliunan manusia keluar dari kuburan. Mulai dari manusia yang pertama kali ada Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir mati menjelang hari kiamat. Semuanya akan dibangkitkan dari kuburan. Dan ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka nggak tahu mau kemana. Sehingga mereka berhamburan seperti laron. Ketika kita ngelihat laron ngumpul gitu, laron itu kayak nggak tahu kemana tujuannya. Ke depan, ke belakang, ada yang jatuh, ada yang ke atas. Begitulah manusia saat itu. Mirip dengan laron. Miripnya di mana? Lemah. Manusia lemah. Kemudian nggak punya tujuan. Bingung semuanya. Bukan hanya yang dikubur. Yang akan dibangkitkan yang pernah kebakar. Yang pernah tenggelam. Yang pernah dimakan binatang buas. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ayat yang keberapa itu? 4. Ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau tadi di ayat yang keempat Allah menceritakan tentang kondisi manusia, di ayat yang kelima Allah menceritakan salah satu makhluk yang ada di muka bumi yang kuat kokoh. Apa itu? Gunung. Yang merupakan pasaknya bumi, yang bobotnya bisa sekian ratus atau ribu ton atau juta ton. Ternyata nanti di hari kiamat takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung akan menjadi seperti kapas yang ditiup. Benda seberat itu, benda sekokoh itu, sekekar itu,
pada hari kiamat akan berubah seperti kapas yang berterbangan. Kenapa demikian? Karena gunung itu akan dihancurkan dan dibenturkan dengan bumi, sehingga kemudian akan hancur berantakan. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Haqqah ayat 14. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Pada hari itu bumi dan gunung-gunung diangkat oleh Allah. Kemudian dibenturkan antara bumi dengan gunung-gunung tersebut sehingga hancur berantakan dan berterbangan seperti apa tadi? Seperti kapas yang ditiup oleh manusia. Ini ayat ke-5. Setelah ayat ke-5 ini, ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Di ayat-ayat sesudah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua. Manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah manusia-manusia yang ketika ditimbang amal solehnya dengan dosanya, lebih berat amal solehnya. Ini golongan yang pertama. Allah sampaikan golongan yang pertama ini dalam ayat ke-6 dan ke-7. Adapun golongan yang kedua adalah manusia-manusia yang ketika ditimbang amal soleh dengan dosanya ternyata lebih berat dosa-dosanya. Ini Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-8, ke-9 dan seterusnya. Kita awali dengan golongan yang pertama. Golongan yang pertama, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Adapun manusia yang lebih berat timbangan kebaikannya, amal solehnya. Jadi nanti ketika kita datang di hari kiamat, salah satu kejadian hari itu adalah pahala dari amal soleh kita didatangkan, dan dosa-dosa dari perbuatan jahat, maksiat kita juga didatangkan, lalu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama mereka beruntung. Kenapa beruntung? Karena ternyata pahala dari amal soleh yang dia kerjakan lebih berat. Karena dia tekun. Saat di dunia dia tekun untuk mengumpulkan pahala sedikit. Setiap ada peluang untuk beramal soleh dia kerjakan. Ada peluang untuk sedekah, dia sedekah. Ada peluang untuk zikir, dia zikir. Ada peluang untuk baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ada peluang untuk menghadiri pengajian, dia hadiri pengajian. Ada peluang untuk membantu orang lain, sekedar untuk membawakan barang milik orang lain, dia bawakan. Ada peluang untuk senyum, dia senyum. Ada peluang untuk menyayangi istrinya, dia sayangi istrinya. Dia bakti kepada orang tuanya. Setiap ada peluang amal soleh dia kerjakan. Maka kemudian pahala itu akan menumpuk. Di waktu yang sama, dia juga berusaha menghindari semaksimal mungkin dosa-dosa. Sekuat tenaga dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa. Walaupun dosa-dosa tersebut menggiurkan. Walaupun dosa tersebut menggoda dia. Dia berusaha untuk tinggalkan. Dan seandainya terjerumus, karena manusia itu tempatnya salah. Seandainya dia terjerumus kepada perbuatan dosa, maka dia sesegera mungkin berusaha untuk menghapuskan dosa tersebut dengan bertaubat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena dia khawatir kalau tidak segera bertaubat, tidak segera beristighfar, dia khawatir kematian datang menjemput. Pada saat itu ketika ditimbang ternyata dosanya lebih berat. Dia tidak mau itu. Inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berusaha untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan menghindari dosa semaksimal yang dia kerjakan, semaksimal yang dia mampu. Orang-orang yang seperti ini, golongan yang pertama ini, dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang disebutkan di ayat yang ke-7. Fahuwa fi 'ishatir
radiyah. Orang yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi karunia kehidupan yang dia senangi. Kehidupan yang dia ridhoi. Kehidupan yang dia puas dengan kehidupan tersebut. Apalagi kalau bukan kehidupan di dalam surga. Bagaimana dia tidak senang dengan kehidupan di dalam surga, sedangkan di dalam surga isinya cuma kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Tidak ada secuil pun rasa capek, tidak ada secuil pun rasa susah, tidak ada secuil pun kesedihan, tidak ada sakit di dalam surga. Tidak ada kegalauan, tidak ada gangguan di dalam surga. Yang ada cuma enak, bahagia, senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yunadi munadin. Nanti di surga akan ada sosok yang memanggil para penghuni surga. Seraya berkata, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian di dalam surga ini akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Jadi pensiun sakit itu di mana? Di surga. Sehat terus, nggak ada sakitnya. Kalau di dunia ya kadang sehat, kadang sakit, ya wajar. Tapi di surga nanti nggak ada yang namanya sakit. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian kalau sudah masuk ke dalam surga ini, maka kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Tidak ada kematian di surga. Karena kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian. Kalau kita hidup di dunia, sebahagia apapun hidup di dunia, pasti kita akan dihantui dengan yang namanya kematian. Mau orang paling kaya, mau orang paling tinggi jabatannya, mati, kabehan, mati. Ya. Tapi di surga, saking nikmatnya di dalamnya, tidak ada yang namanya kematian. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Dan kalian kalau sudah masuk ke dalam surga, kalian akan muda terus, tidak ada tuanya. Ya. Sehingga kekuatannya tetap prima. Kalau orang di dunia kan ya, mien, iya mien, ayu, mien. Ya. Mien gagah, mien. Siki ya, ngangkat gelas ya wis buyuten. Ya. Cuma ngangkat apa? Gelas. Padahal mien ngangkat gelondongan kayu kuat. Jangankan gelondongan kayu siki. Ya. Gelas saja nggak kuat sudah. Bergetar tangannya sudah. Itulah dunia. Di surga nggak ada. Di surga semuanya muda terus. Sampai kapanpun akan muda. Bahkan yang tua masuk surga muda lagi. Ya. Joko Maning. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Dan yang keempat, kalian kalau sudah masuk ke surga, maka kalian akan bahagia terus, tidak ada susahnya. Tidak ada sedihnya, yang ada adalah bahagia, senang, itu tok isinya. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Setelah itu Allah berpindah menyebutkan tentang golongan yang kedua. Kalau golongan yang pertama adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, maka golongan yang kedua sebaliknya. Apa sebaliknya? Timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Allah berfirman, wa amma man khaffat
mawazinu. Adapun manusia-manusia yang amal solehnya ketika ditimbang lebih ringan dibandingkan dosa-dosanya, siapakah mereka itu? Mereka adalah dua golongan. Berapa golongan? Dua. Ada dua jenis mereka. Jadi orang-orang yang amal solehnya lebih ringan dibandingkan dosa-dosanya, ini terbagi menjadi dua jenis manusia. Yang pertama orang kafir. Orang kafir. Yang kedua orang Islam tapi dosanya lebih akeh daripada amal soleh. Yang pertama siapa? Orang kafir. Orang kafir pasti masuk golongan ini. Orang kafir pasti masuk golongan ini. Kenapa demikian? Karena seandainya mereka punya kebaikan, seandainya mereka punya kebajikan, maka nanti pada hari kiamat kebajikan itu tidak dianggap, alias tidak ada bobotnya. Orang-orang kafir yang punya kebajikan, karena ada orang kafir di dunia ini berbuat apa? Kebajikan, bantu orang, ya, senyum, ya, nulung. Itu kan kebajikan. Nanti pada hari kiamat kebajikan-kebajikan tersebut tidak ada bobotnya. Allah sampaikan itu dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 105. Surat apa? Al-Kahfi ayat 105. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari pertemuan manusia dengan Allah, alias tidak percaya hari kiamat. Adapun orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, fahabitat a'maluhum, amalannya akan sia-sia. Kebajikannya tidak ada harganya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat nanti amal-amal tersebut tidak akan ada bobotnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa enggak ada bobotnya? Karena berubah menjadi debu. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah berfirman, kami akan jadikan amal-amal mereka seperti debu yang beterbangan. Bleduk, ana bobotnya ora. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Furqan ayat 23. Satu-satunya manfaat yang bisa dipetik oleh orang kafir dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, salah satu-satunya manfaat adalah saat mereka bisa makan di dunia. Itu saja. Jadi manfaat dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu adalah ketika mereka dikasih sama Allah bisa makan di dunia. Hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Orang yang beriman, orang Islam, ketika dia berbuat kebajikan, maka dia akan diganjar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Siapa itu? Orang Islam. Maka bersyukurlah jadi orang Islam. Kalau kita berbuat kebajikan sekarang ini, kita akan diganjar sama Allah dengan dua ganjaran. Ganjaran di dunia dengan ganjaran di akhirat. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir. Kalau tadi ngomongin orang Islam, orang yang beriman. Sekarang orang kafir. Bagaimanakah kondisi orang kafir? Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan dengan makanan yang mereka nikmati di dunia. Orang kafir bisa mangan apa ora? Bisa. Duitnya akeh? Sing akeh, sing ora ya ora. Ya.
Mereka bisa menikmati dunia. Itu sebagai ganjaran atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan ganjarannya akan mereka dapatkan full ketika di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Tapi nanti kalau mereka sudah masuk ke alam akhirat, sudah terjadi hari kiamat, maka saat itu tidak ada kebajikan yang tersisa milik mereka yang akan diganjar nanti di hari kiamat. Semuanya sudah dibalas di dunia. Ya. Maka orang-orang kafir jangan kaget kalau ada di antara mereka yang sugih banget, nget. Ya. Sampai orang Islam pun kalah dengan kekayaan. Orang usah khawatir. Itu balasan buat Allah buat mereka di dunia. Nanti di hari kiamat 0. Milih nanti. Nang dunia apa nang akhirat? Ya loro-lorone nek bisa. Nang dunia sugih, nang akhirat mlebu surga, karepe. Tapi kan enggak semuanya kayak gitu. Ada sebagian manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya disimpan. Jadi di dunia ini cuma dikasih balasan sekedarnya saja. Nanti fullnya di mana? Di akhirat. Dan balasan di akhirat, Masya Allah, jauh dibandingkan balasan di dunia. Enggak ada apa-apa. Inna lillahi mi'ata rahmah. Anzala minha wahidatan fid dunya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Berapa rahmat? 100 rahmat. Dari 100 itu, yang diturunkan di dunia cuma 1. Berapa? 1 dong. Yang 1 rahmat ini dibagi-bagi buat manusia, buat hewan, buat jin, buat tumbuhan. 1 ini dibagi buat seluruh makhluk mulai dari adanya bumi sampai hari kiamat. Berarti kalau kalian jenengan kebagian pinten? 0,0000000 dari 1%. Sisanya yang 99 ini Allah simpan spesial buat kaum mukminin nanti di akhirat. Makanya kalau kita cuma kebagian 0,0 sekian, itu biasa saja. Nanti insya Allah kita akan dapat yang 99 nek beriman. Maka jenis manusia yang pertama, yang timbangan kebaikannya ringan dibandingkan timbangan dosanya adalah orang kafir. Kenapa? Karena kebajikan mereka tidak ada harganya nanti di hari kiamat. Jenis yang kedua, sinten tadi? Orang Islam loh. Orang Islam, si kepriwe? Apakah ada orang Islam yang ketika ditimbang dosanya lebih berat dibandingkan amal solehnya? Jawabannya ada. Karena orang Islam pun juga ada di antara mereka yang melakukan dosa. Maka waspada, dosa-dosa yang kita kerjakan ini sebagian bisa merontokkan pahala kita. Jadi jangan dipikir kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat terus aman, pahalanya itu aman, tidak akan terganggu, tidak akan berkurang. Bisa berkurang. Dengan apa? Dengan sebagian dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat pun mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Nabi SAW, orang yang bangkrut ya enggak punya duit. Orang yang bangkrut ya yang dagangannya habis. Ya. Bisnis tapi bangkrut. Jadi para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui.
Akan tetapi ternyata Nabi SAW itu ingin menjelaskan kebangkrutan yang berbeda dari itu. Apa kata Nabi SAW? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Nabi SAW ingin menjelaskan orang bangkrut di akhirat, bukan bangkrut di dunia. Orang yang bangkrut dari umatku adalah manusia-manusia yang nanti di hari kiamat dia menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Bayangkan. Dia punya pahala dia. Kenapa kok dikatakan oleh Nabi manusia ini bangkrut? Karena selain dia beramal soleh, selain dia sholat, selain dia puasa, selain dia zakat, dia juga mengiringi amal soleh itu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Apa dosa-dosa yang dia kerjakan? Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia pernah mencela, menghina orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh, memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, memakan hartanya orang lain. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya orang lain. Wa dharaba hadza, memukul orang lain. Salatnya tekun, akan tetapi sering berbuat zalim kepada orang lain. Sering menyakiti orang lain. Terus apa akibatnya? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya pahalanya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Salatnya dicabut pahalanya untuk orang yang pernah dia fitnah. Puasanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang pernah dia rasani, yang pernah dia gunjing. Ya, zakatnya pahalanya diambil sama Allah kepada orang yang pernah dia pukul, pernah dia aniaya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih. Seandainya pahalanya habis dan ternyata masih ada manusia-manusia yang ngantri belum dapat pahalanya karena yang dia zalimi ternyata banyak, wong se-Indonesia dia zalimi. Ya. Korupsi. Apa? Korupsi. Duitnya rakyat dikorupsi. Berapa rakyat Indonesia? Berapa? 260 juta. Kira-kira nyukup apa pahala nih? Buat bagi-bagi sama 360 juta. Ini bukan bagi THR ini. Bagi pahala. Pahala yang kita kerjakan, pahala amal soleh yang kita kerjakan, buat kita sendiri saja belum tentu cukup. Nggo awake dewek belum tentu cukup. Yang sesedikit itu ternyata dicabuti sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Seandainya ternyata masih banyak orang yang ngantri belum dapat jatah pahala kita. Maka apa kompensasinya? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa orang-orang yang sedang ngantri itu sama Allah dikurangi. Kemudian dibebankan kepada si zalim ini yang dulunya rajin sholat, dulunya rajin zakat, dulunya rajin puasa. Dan pahala dia sudah habis. Dosa-dosa dia masih ada, masih ketambahan dengan dosa-dosa orang lain yang pernah dia zalimi. Kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Inilah orang-orang yang merugi. Inilah orang-orang yang merugi. Jadi jangan dipikir kalau Anda sudah sholat, sudah aman. Jangan dipikir kalau Anda sudah puasa, sudah aman. Jangan dipikir kalau Anda sudah zakat, sudah haji, sudah aman. Kita harus waspada dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Makanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Iman itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sholatnya iya, maksiatnya ditinggalkan. Karena nanti akan ada penimbangan. Ya. Akan ada penimbangan antara dosa dengan pahala.
Ya. Berarti ada berapa jenis tadi? Ada jenis. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang Islam. Mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. Ya, orang-orang Islam yang banyak dosanya, andaikan Allah berkehendak maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Terus bedanya apa? Antara dua jenis ini ada bedanya atau tidak? Apa bedanya? Bedanya orang Islam punya amal soleh. Sedangkan orang kafir tidak. Walaupun ketika ditimbang amal soleh itu lebih ringan, ya, tetap ada bedanya. Karena dia punya amal soleh. Walaupun sedikit. Emang ada manfaatnya Ustaz? Ada. Amal soleh walaupun sedikit ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk mengakhiri azab dia di neraka. Jadi bedanya antara orang kafir dengan orang yang Islam, orang Islam yang masuk neraka, orang kafir masuk neraka, sebagian orang Islam ada yang masuk neraka juga. Bedanya apa? Bedanya orang kafir disiksa di neraka khalidina fiha. Akan kekal, tidak akan pernah keluar. Sedangkan orang Islam yang ketika ditimbang ternyata dosa-dosanya lebih banyak, mereka akan masuk neraka apabila Allah berkehendak. Cuman nanti ada saatnya dia keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebajikan walaupun besarnya sebesar semut kecil. Sebesar semut kecil, dia punya amal. Walaupun amalnya cuma sedikit. Ini akan dikeluarkan dari neraka. Berarti ya orang apa-apa Ustaz? Ya apa-apa. Masuk neraka masa orang apa-apa? Ya apa-apa. Ya. Jadi kita jangan nyong ora apa-apa lah sing kiye bae. Jangan. Karena kita tidak akan pernah kuat dengan siksaan neraka, enggak akan kuat. Jangankan api neraka, api dunia aja kita enggak kuat kok. Kalau enggak percaya, jajal ngono kompore gue. Nyalakan kompor, taruh tangan kita di atas. Kuat? Enggak kuat. Padahal nanti di akhirat berapa kali? 70 kali lipat. Itu api dunia itu baru 1/70-nya. Nanti di hari kiamat api itu akan dipanaskan 70 kali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita berspekulasi dengan nasib kita di akhirat. Ya. Ini adalah golongan yang kedua. Ayat selanjutnya, ayat ke-9, ayat ke-10, ayat ke-11. Berapa ayat? 3 ayat. Di 3 ayat ini Allah menjelaskan tentang tempatnya golongan yang kedua. Nanti di hari kiamat. Di akhirat tempatnya kemana? Kalau tadi yang golongan pertama kan jelas. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Di mana itu? Di surga. Nah golongan yang kedua, yang ketika ditimbang ternyata dosa-dosanya lebih banyak dibandingkan amal solehnya, maka golongan yang kedua ini tempat kembalinya fa'ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah juga salah satu nama neraka. Ada Jahannam, ada hawiyah, ya. Macam-macam nama neraka. Apa artinya hawiyah? Hawiyah itu artinya tempat yang sangat dalam sekali. Jadi surga itu tinggi, neraka itu rendah, blesek, jero banget. Untuk menggambarkan bagaimana dalamnya neraka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Kami di sini siapa? Para sahabat. Jadi para sahabat pernah bareng-bareng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar ada suara benda jatuh. Tidak disebutkan di situ suaranya kayak apa. Ya. Cuman semuanya tahu bahwa ada sesuatu yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda, tadruna ma hadza? Kalian tahu enggak tadi suara apa? Kalian tahu enggak tadi suara apa? Maka para sahabat pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu, wallahu a'lam wahai Rasul. Engkau yang lebih tahu, kami enggak tahu tadi suara apa. Kata Nabi SAW, hadza hajarun. Itu suara batu. Rumiya bihi finnar, yang dilemparkan ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu. Suara benda batu dilemparkan dari tepi neraka 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnari al'ana hatta intaha ila qa'riha. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Jadi batu itu melayang-layang selama 70 tahun. Baru sekarang sampai di dasarnya neraka. Itulah dalamnya neraka. Makanya tadi saya katakan, jangan berspekulasi dengan nasib kita di akhirat. Sekarang ini waktunya kita ngumpulin pahala, menghindarkan diri dari dosa, membersihkan dosa. Apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi di malam Lailatul Qadar. Ini malam 27. Salah satu malam ganjil yang dimungkinkan akan terjadi Lailatul Qadar di malam tersebut. Maka waspada kita dengan hal tersebut. Waspada kita dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini kesempatan kita untuk membersihkan pahala, membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Harapannya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap dalam keadaan dosa-dosa kita sudah bersih. Itu harapan kita. Akan tetapi harapan itu jangan cuma harapan-harapan tanpa ada tindakan nyata. Harus ada tindakan nyatanya. Kesempatan emas ada di hadapan kita untuk membersihkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap malam, di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, setiap malam ada manusia-manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin terbebas dari api neraka. Akan dapat jaminan bebas dari api neraka. Maka ini kesempatan emas buat kita untuk mengisi malam-malam ini dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus perbanyak itu. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk istri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Cuma beberapa jam. Ya. Maksimalkan. Ya. Rasa kantuk itu ditahan. Ya. Rasa kantuk itu ditahan. Makanan kurangi supaya tidak terlalu berat mata ini. Supaya perut nggak terlalu berat, kurangi. Ya. Sehingga terasa ringan tubuh ini untuk beramal, untuk beribadah. Ya. Kalaupun butuh tidur, tidur sejenak. Ya. Supaya nanti fresh. Ya. Tidur sejenak, tidak ada masalah. Supaya fresh, otak kita fresh, tubuh kita fresh. Sehingga nanti kita bisa bangun. Kalau memang kita akan tidur. Kalau tidak tidur, silakan dikuatkan. Ya. Saling memotivasi. Tidak apa-apa kita itu menyediakan sesuatu yang bisa menghilangkan ngantuk kita. Minum kopi, tidak ada masalah. Ya, untuk mengurangi rasa kantuk kita. Tapi jangan sampai kopinya habis terus.
Wis sedia kacang goreng, sedia barang kacang entong wis. Itu hanya sekedar untuk apa? Untuk buat mata kita supaya bisa melek. Ya, kesempatan. Ya, kesempatan. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Ini pertanyaan dari Allah lagi-lagi untuk menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya hawiyah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah engkau apa itu hawiyah? Allah tutup dengan firman-Nya, "Narun hamiyah." Hawiyah itu adalah api yang sangat panas sekali. Seperti yang tadi kita sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, api di akhirat itu berapa kali? 70 kali lipat. Saking panasnya api neraka, neraka pun ngeluh. Neraka itu ngeluh, saking panasnya. Padahal dia terbuat dari api. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh kepada Allah. Neraka mengeluh kepada Allah. Neraka lapor kepada Allah, ngadu kepada Allah. Apa kata neraka? Ya Rabbi akala ba'di ba'dha. Wahai Rabbi, apiku saling membakar. Saling membakar. Api dibakar sama api. Wahai Rabbi, gimana? Nanti lama-lama aku kebakar. Ini aku dibakar, terus ini saling membakar. Maka ketika mendengar keluhan dari neraka tersebut, fa'adzina laha binafasain. Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Untuk mengurangi apa? Panasnya neraka buat dia. Nafasin fis syita'i wa nafasin fis saif. Nafas yang pertama Allah izinkan di musim dingin. Dan nafas yang kedua Allah izinkan di musim panas. Fahuwa ashaddu ma tajiduna minal harri wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Itulah puncaknya panas musim panas dan itulah puncaknya dingin musim dingin. Jadi ketika musim panas, lagi panas-panasnya, puncaknya, itulah neraka sedang mengeluarkan nafasnya di musim panas. Dan musim dingin, ketika sedang puncaknya dingin, itulah neraka sedang mengeluarkan nafasnya di musim dingin. Ya. Itu baru apanya? Nafasnya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 golongan. Ada 1 golongan yang belum disebutkan. Siapa itu? Amal solehnya lebih berat daripada dosanya. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, dosanya lebih berat daripada amal soleh. Golongan yang ketiga, yang sama. Jadi ketika ditimbang, pada. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Sama. Bagaimana nasib mereka? Para ulama kita menjelaskan, orang-orang yang timbangannya sama antara dosa dengan pahalanya, mereka akan ditahan. Ditahan oleh Allah di sebuah tempat. Hanya Allah yang mengetahui tempatnya di mana dan siapa saja yang ada di tempat itu. Dari tempat itu mereka bisa melihat surga dan neraka. Dari tempat itu mereka bisa melihat surga dan neraka. Dan dalam masa penantian itu, ada yang oleh Allah diazab dan ada yang oleh Allah dimaafkan. Ada yang oleh Allah diazab, ada yang dimaafkan sama Allah. Terserah Allah. Surga kan punya dia. Neraka juga punya dia. Akan tetapi mereka yang diazab pun ujung-ujungnya akan masuk ke surga.
Kok iya Ustaz? Ya iya. Wong tadi yang lebih ringan aja masuk surga. Apalagi yang sama. Ya, itulah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.